Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Kak Ica kabarnya sehat. Semoga adik-adik di rumah tetap dalam kondisi yang baik dan terus bersuka cita. Bagaimana nih yang udah mulai sekolah? Semoga sekolahnya lancar ya. Oh iya adik-adik, kan hari ini masih musim penghujan nih, masih juga ada virus corona. Adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan ya, juga dengan cara menjaga kebersihan seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Oh iya, kalau nggak ada keperluan apa-apa, jangan main keluar rumah ya, karena sekarang kan masih hujan juga. Nanti takutnya adik-adik jadi flu. Oke? Oh ya, hari ini kita akan memulai sidang anak-anak kita. Tetapi sebelum memulai sidang anak-anak, Kak Ica akan ngajak adik-adik semua untuk berdoa sama-sama. Adik-adik di rumah boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Tapi sebelum itu kita seru nama Tuhan dulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mengikuti sidang anak-anak. Tuhan berkati setiap adik-adik di rumah, berkati kesehatan mereka, berkatilah sekolah mereka. Tuhan, biarlah melalui sidang anak-anak hari ini, Tuhan, kami semua boleh semakin menjadi anak-anak yang mengasihi diri-Mu. Berkati setiap telinga kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Berkati juga mulut kami, agar kami bisa tetap memuji Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa nih. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, biasanya kita ngapain dulu ya? Yap, betul sekali. Kita mau berkidung, dan kidung hari ini akan dipimpin oleh Kak Hana. Kidungnya berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk kita berkidung sama-sama. Halo semuanya, berjumpa lagi sama Kak Vita. Nah, hari ini Kak Vita mau cerita sidang anak-anak. Tapi sebelum Kak Vita cerita, Kak Vita mau ajak kita sama-sama berdoa ya. Kita suruh nama Tuhan dulu 3 kali. Habis itu adik-adik bisa ikutin Kak Vita berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur padamu Tuhan atas kesempatan hari ini. Tuhan menjaga kami dalam keadaan yang tetap sehat. Hari ini Tuhan kami bisa sidang anak-anak. Tuhan berkatilah kami Tuhan. Berkati hati kami, berkati telinga kami. Tuhan agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan telinga yang mendengarkan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Hari ini, Kak Vita itu mau cerita kelanjutan dari cerita minggu kemarin. Dan beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang hukum Taurat. Hari ini Kak Vita mau cerita perjalanan bangsa Israel di padang gurun.
Kita mau cerita judulnya Imam yang Melayani Tuhan. Adik-adik, pada zaman dahulu, pada zaman orang Israel, orang yang melayani Tuhan itu dinamakan imam. Hari ini kita juga adalah imam-imam yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Tapi imam itu apakah? Imam adalah orang yang melayani Tuhan ya. Nah, harus kita ingat untuk menjadi imam ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri itu bagaimana ya? Mempersiapkan diri adalah dengan kita ini mengaku dosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini harus dibersihkan baru kita bisa melayani Tuhan. Sama halnya ketika ada satu koper yang kotor, agar kita bisa mengisi barang-barang yang baik, barang-barang yang bagus, tidak bisa menggunakan koper yang kotor. Jadi kopernya itu harus dibersihkan dulu. Ketika dia sudah dibersihkan, baru kita bisa mengisinya dengan barang-barang yang baik. Hari ini juga sama. Ketika kita ini mau melayani Tuhan, kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Bersihkan dari dosa-dosa kita. Mungkin nih kita habis mengatakan perkataan yang jahat, kita habis melakukan sesuatu yang jahat, kita baru habis berbohong. Nah, itu harus dibersihkan. Kemudian barulah diisi oleh hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik adalah perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, yang kedua, ciri imam adalah dia harus memakai baju efod. Baju efod ini terdiri dari bahannya adalah lenan halus. Lenan halus ini melambangkan perbuatan yang baik. Jadi seorang imam pada zaman dahulu, kalau kita tahu ada Samuel yang bisa dibedakan Samuel dari orang lain apa? Samuel adalah orang yang memakai baju efod. Dia ada perbuatan baik yang dilakukan oleh Samuel. Yang ketiga, ciri imam adalah orang yang taat. Jadi Samuel selain dia ini memakai baju efod, dia juga adalah orang yang taat. Dia taat di bawah pemerintahan Imam Eli. Jadi Imam Eli menyuruh apa, memerintahkan apa, Samuel adalah orang yang taat. Nah, adik-adik, hari ini kita juga harus belajar demikian ya. Sebagai orang yang melayani Tuhan, kita harus menjadi orang yang melakukan 3 hal tersebut. Nah, adik-adik, Kak Vita mau cerita nih. Dan satu cerita ini terjadi pada saat perang saudara di Amerika Serikat. Ada yang sudah pernah dengar ceritanya nggak? Ada perang saudara di Amerika Serikat, yaitu ada kubu selatan dan juga kubu utara. Nah, pada saat itu adik-adik, di kubu utara mereka itu sedang membutuhkan para pemuda yang dijadikan sebagai tentara. Ada satu orang yang bernama Johnny Ring. Johnny Ring ini adalah seorang yang masih muda, tapi dia ingin menjadi tentara. Dia datang kepada komandan pasukan utara itu dan memohon supaya dia bisa bergabung di dalam kelompok pasukan tersebut. Tapi dia ditolak. Adik-adik, ketika dia ditolak oleh komandan pasukan, dia tidak menyerah. Dia tetap memohon, tolong jadikan aku sebagai salah satu dari anggota pasukan ini. Nah, adik-adik, karena dia bermohon demikian, akhirnya dia diangkat menjadi pelayan dari komandan pasukan utara. Kayak cerita adik-adik, setiap hari Johnny Ring ini adalah orang yang percaya Tuhan. Dia adalah seorang Kristen. Jadi setiap malam sebelum tidur dia selalu membaca Alkitab dan berdoa. Dia melakukan itu setiap hari. Nah, komandan pasukan utara ini atau bos dari Johnny Ring ini selalu melihat kejadian itu. Dia selalu melihat Johnny Ring ini membaca Alkitab dan dia selalu menertawakan aktivitas atau cara ketika Johnny Ring ini membaca Alkitab. Dia mengejek, dia menertawakan Johnny Ring. Tapi Johnny Ring ini tidak menjadi orang yang menyerah. Dia tidak menjadi orang yang lalu putus asa dan meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia membaca Alkitab dan dia tetap rajin di dalam melayani komandan pasukan tersebut. Nah, adik-adik sekalian, kerajinan dan juga ketaatan dari kerajinan dan juga kesetiaan dari Johnny Ring ini adalah
adalah baju efod yang digunakan oleh Johnny Ring ini. Baju efod untuk dia melayani Tuhan. Adik sekalian, ketika saat di kapal, komandan pasukan ini sering dipanggil dengan nama Canwell. Jadi Canwell ini atau komandan ini mempunyai satu pedang yang sangat dibangga-banggakan, pedang yang sangat cantik, sangat elok untuk dilihat. Nah, pedang ini sering diasah oleh Johnny Ring. Jadi Johnny Ring ini ditugaskan untuk terus menjaga, terus merawat pedang kebanggaan dari Canwell. Jadi pedang ini bukan hanya kebanggaan dari komandan pasukan utara ini, tapi juga menjadi kebanggaan dari tentara-tentara utara ini. Dan Johnny Ring ini tetap melakukan tugas tersebut dengan taat, dengan kesetiaannya. Dia tetap melakukan tugas tersebut dengan baik. Pada suatu ketika, tentara selatan menyerang tentara utara. Nah, karena tentara utara ini sangat ketakutan, akhirnya mereka melarikan diri. Sebelum melarikan diri, mereka membakar jembatan penghubung jalan tersebut. Jadi jembatan itu adalah yang menghubungkan daratan dengan sungai. Nah, mereka membakar itu supaya tentara selatan ini tidak bisa menyeberang, tidak bisa mengejar mereka. Tapi adik-adik, karena terburu-buru, komandan pasukan atau Canwell ini lupa membawa pedang kesayangannya, pedang keagung-agungannya atau pedang kebanggaan dari tentara tersebut. Akhirnya karena mengetahui hal tersebut, Johnny Ring itu pergi menyeberang lagi. Pada saat dia menyeberang, jembatan tersebut sudah penuh dengan kobaran api. Adik-adik, dia tetap menyeberang sampai dia menemukan pedang tersebut. Ketika dia menemukan pedang tersebut, dia segera kembali. Pada saat dia jalan balik nih, dia jalan di sekitar sini sudah dipenuhi dengan api, adik-adik. Dia sampai beberapa kali berhenti. Dia pergi ke dinding jembatan untuk menarik napas karena sudah dipenuhi dengan asap dan api. Dia berjalan. Kedua tentara tersebut, tentara selatan dan juga tentara utara melihat hal tersebut. Mereka berteriak supaya Johnny Ring ini menyelamatkan diri. Tapi Johnny Ring tidak bisa mendengarkan apa-apa. Adik-adik, di saat yang demikian, apa yang dilakukan Johnny Ring? Johnny Ring menyerahkan dirinya, keselamatannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan menyelamatkannya. Adik-adik, pada saat itu dia kembali, dia memegang pedang tersebut. Dia jalan terus sampai akhirnya tentara utara mulai merasa gembira karena melihat Johnny Ring sudah hampir tiba dengan memegang pedang tersebut. Adik-adik, pada saat tiba di seberang, Johnny Ring berhasil membawa pedang kebanggaan itu. Tapi baju Johnny Ring dalam keadaan yang terbakar. Kemudian tubuh Johnny Ring juga terbakar. Setelah itu Johnny Ring akhirnya jatuh pingsan. Setelah jatuh pingsan, Johnny Ring dibawa ke rumah sakit. Nah, selama 2 hari Johnny Ring itu pingsan. Ketika dia sadar, dia melihat pedang tersebut ada di sebelahnya. Ketika dia melihat pedang itu, dia kemudian mengambil pedang itu dan memeluknya. Adik-adik, akibat dari luka bakar yang dialami oleh Johnny Ring kesakitan dan sampai akhirnya dia meninggal. Tapi adik-adik, yang perlu kita ketahui, ketika Johnny Ring meninggal, Kapten Canwell ini menjadi orang yang percaya Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai keselamatannya. Kenapa? Karena dia melihat perbuatan Johnny Ring selama menjadi pelayannya di pasukan tentara utara itu. Sampai akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata Kapten Canwell ini dia menjadi seorang yang percaya Tuhan, bahkan dia menjadi hamba Tuhan yang besar. Dia juga membuat rumah sakit Kristen dan juga dia mendirikan universitas Kristen. Adik-adik, karena kesalehan, karena kerajinan, karena kebaikan dari Johnny Ring, ketika Kapten Canwell ini berkhotbah di mana-mana, dia sering menceritakan, dia sering bersaksi tentang baiknya perbuatan dari Johnny Ring ketika dia menjadi pelayan dari Kapten Canwell. Nah, adik-adik, apa yang kita belajar dari Johnny Ring? Nah,
Tadi ada 3 hal ya untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi imam. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang mempersiapkan diri, yaitu dengan mengaku dosa. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang memakai baju efod atau perbuatan baik. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Nah, Johnny Ring di dalam kehidupannya, dia adalah orang yang tidak pernah melepaskan baju efodnya. Dia adalah orang yang melayani Tuhan. Yang pertama sudah kita lihat, dia adalah orang yang senantiasa membaca Alkitab dan berdoa. Nah, adik-adik juga dia adalah orang yang senantiasa memakai baju efodnya, yaitu dengan berbuat baik. Meskipun dia diolok-olok oleh Kapten Kanwel, dia tidak pernah berbuat jahat, dia terus berbuat baik, bahkan berbuat baik sampai dia mati. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang taat. Meskipun tadi Kapten Kanwel mengolok-olok dia atau Kapten Kanwel menertawakan dia, tapi Johnny Ring ini tetap menjadi orang yang taat kepada perintah yang diberikan oleh Kanwel. Hari ini juga sama adik-adik, kita harus menjadi orang yang ketika mau melayani Tuhan harus mengerjakan 3 hal tersebut. Kiranya Tuhan terus merahmati kehidupan kita. Puji Tuhan. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik semua sudah mendengarkan ceritanya kan? Nah, sebelum kita menutup sidang kita akan sama-sama terlebih dahulu menghafal ayat Alkitab. Nah, adik-adik bisa membuka Alkitabnya di rumah ya. Nah, ayat hafalan kita terdapat di 2 Timotius 2 ayat 21. Kak Syeba akan membacakan ayat Alkitabnya. Nanti adik-adik bisa menghafalkannya bersama-sama di rumah ya. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, kita ulangi bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Nah, kita sampai itu dulu, kita ulang dari awal. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Kita lanjutkan ya. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, kita bisa ulang lagi kata-kata tersebut. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, kita coba baca lagi dari awal ya. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Nah, adik-adik, itulah ayat hafalan kita pada hari ini. Nanti adik-adik bisa melancarkannya lagi bersama dengan orang tua ya. Nah, sebelum kita menutup sidang kita, Kak Syeba akan mengajak kita semua untuk berdoa. Adik-adik bisa mengikuti Kak Syeba berdoa dari rumah ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas setiap firman Tuhan, atas setiap cerita yang boleh kami dengar. Tuhan, kiranya Engkau boleh membawa setiap kami, menjadi anak-anak Allah yang boleh taat kepada diri-Mu. Tuhan, bawa hati kami Tuhan, menjadi hati yang mengasihi diri Allah. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, sampai jumpa di sidang berikutnya.